Ironi, puluhan wamen rangkap jabatan di BUMN, rakyatnya nganggur, elitnya pesta pora. Sebanyak 30 wakil menteri tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan BUMN. Beberapa nama wamen yang baru-baru ini tercatat menduduki posisi komisaris BUMN adalah Wamen Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, hingga Wamen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christy. Taufik Hidayat merangkap jabatan sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia. Sedangkan Wamen Stella menyandang jabatan baru sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Fenomena rangkap jabatan ini pun kemudian menjadi sorotan publik. Sebab, hal itu menimbulkan pertanyaan soal efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan. Apalagi posisi wamen adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dan untuk lengkapnya, berikut 30 nama wakil menteri yang merangkap jabatan. Wakil Menteri rangkap jabatan Komisaris BUMN. Wow, etis nggak sih? Sebanyak 30 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah badan usaha milik negara. Per Kamis 10 Juli 2025, penunjukan terbaru diantaranya melibatkan wakil menteri yang menduduki posisi komisaris di subholding PT Pertamina. Beberapa di antaranya adalah Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang kini menjadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi, sebagai Komisaris PT Pertamina Patraniaga, serta Arif Hafaz Ugroseno, Wakil Menteri Luar Negeri, yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping. Selain itu, Wamenpora Taufik Hidayat kini menjabat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia, meskipun Mahkamah Konstitusi secara eksplisit melarang menteri merangkap jabatan. Banyak kalangan menilai semangat larangan tersebut seharusnya juga berlaku bagi para wakil menteri. Kekhawatiran pun muncul soal potensi konflik kepentingan, beban etika, hingga indikasi politisasi jabatan. Praktik rangkap jabatan ini menuai kritik dan menjadi bahan perdebatan publik. Kabinet Merah Putih sendiri terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian, termasuk beberapa kementerian baru hasil penggabungan atau perubahan nomenklatur dari kabinet sebelumnya. Belakangan kan ada undang-undang ini Mbak, BUMN yang sudah revisi yang baru. Nah, di pasal 33 itu kan meniadakan bahwa organ BUMN dan pegawai BUMN itu bukan penyelenggara negara, Mbak. Sehingga ketika seseorang menteri ataupun pejabat lain menjabat di BUMN itu diperbolehkan dalam pemerintahan baru Pak Prabowo ini. Sepertinya ada ini Mbak, normalisasi rangkap jabatan kan seperti itu. Tetapi yang jelas sebenarnya ini cara pandang baru karena memang adanya perubahan undang-undang dari undang-undang BUMN itu sendiri, Mbak. Jika wakil menteri yang sekaligus menjabat sebagai komisaris hanya hadir dalam daftar gaji tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Bagaimana hari ini rakyat yang sulit mencari kerja, ekonominya semakin terhimpit, pantaskah yang di atas berkhianat terhadap penderitaan rakyat?
World Bank mencatat 68,25% rakyat Indonesia hidup miskin di 2024. Bahkan jumlah ini lebih dari separuh negeri. Sementara pemerintah malah sibuk memperkaya diri. Di mana hati nurani pemerintah? Kali ini kita akan membahas fenomena unik rangkap jabatan. Dan aktor utamanya siapa lagi kalau bukan Fahri Hamzah. Fahri Hamzah yang dulu dikenal jagoan oposisi, sekarang jago nambah posisi. PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN baru saja mengangkat Fahri Hamzah yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Komisaris Bank. Tentu nggak cuma jabatan yang nambah, pemasukan juga pasti nambah ya. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris. Dulu Pak Fahri ini gemar koar-koar di Twitter, pakai tagar stop rangkap jabatan. Sekarang jadi praktisi rangkap jabatan. Kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabannya macam-macam. Saya ini wamen, saya politisi juga saya komisaris juga, saya aktivis juga, banyak dah ya. Kalah gerbong kereta malam, ya. Juk ijuk, kereta berangkat. Tapi tenang, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN. Ciek, satu circle, rangkap jabatan, saling backup nih ya. Demen nih liatnya kalau kompak begini. Pak Fahri harus contoh Pak Erick, jabatannya lebih banyak. Menteri BUMN, Ketua Dewas Danantara, Ketum PSSI, apalagi ya Pak Erick, banyak deh pokoknya, sampai bingung saya. Bisa aja saya. Jabatan nambah, pasti gajinya nambah. Emang kita kerjaan nambah, gaji segitu-gitu aja. Kalau mau nambah, mentok-mentok antar paket. Ini pejabat bos, bukan rakyat, nggak relate kita. Pejabat rangkap jabatan itu udah kayak Thanos, satu jentikan jari, duit dari segala penjuru masuk ke rekening. Jadi soal rangkap jabatan para pejabat di Indonesia itu hal yang biasa, ibarat main gacha. Kalau rakyat cuma bisa gacha skin Mobile Legends, pejabat gajah jabatan di BUMN. Biarpun pejabat rangkap jabatan, mereka kan tetap mikirin rakyat ya. Mikirin gimana caranya biar rakyat nggak protes. Intinya rakyat jangan iri, mau rumah nabung dong, mau hidup enak kerja keras, mau gaji miliaran mimpi kali ya. Pulang kerja, tidur mimpi, dalam mimpi kerja lagi. Bangun-bangun kerja lagi. Siklusnya penonton ini mah. Jadi dari fenomena rangkap jabatan ini banyak hikmah yang bisa kita dapat. Hikmahnya aja, kalau jabatan nggak mungkin. Ingat, Anda bukan Fahri Hamzah, bukan juga Erick Thohir. Jangan putus asa, semua bisa jadi pejabat, nggak perlu banyak pengalaman, tapi perlu kedekatan. Juga nggak perlu banyak kemampuan, cukup satu aja, nggak perlu diputar dan dicelupin, langsung jilat aja. Mas Andi, Kementerian Keuangan dan para pejabatnya dalam hal ini kita diatur oleh banyak sekali undang-undang, aturan. Saya kasih contoh ya, kalau rangkap jabatan, saya ini sekarang merangkap jabatan 30 jabatan. Posisi itu biasanya minta Menteri Keuangan, entah menjadi wakil ketua, anggota, atau segala macam. Dengan saya sebagai ketua KSSK, sampai kepada BRIN, sampai masalah Dewan Energi Nasional, kredit usaha rakyat, you name it, 30 posisi saya pegang saat ini. Anda dapat gaji dari situ atau tidak? Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, saya tidak boleh menerima gaji lebih dari 1. Nah,
Namun ini ada triknya juga, kalau orang mengatakan gaji tidak, honor boleh. Itu beda, itu gaji itu permanen, kalau honor berdasarkan. Saya memang akui di dalam undang-undang mengatur seluruh keuangan negara ini semuanya nggak selalu semuanya sinkron. Jadi kalau minta saya untuk terus membenahi, ya saya benahin. Ya, di negeri ini katanya cari kerja susah, tapi ada orang yang bisa pegang 2, 3 jabatan ya. Wamen iya, komisaris juga iya. Jadi ini bukan negara yang susah cari kerja, tapi negara yang pekerjaannya cuma buat dia aja ya. Pertanyaannya gini, para wamen ini apakah kurang pekerjaan di kementeriannya ya? Perasaan Kementerian Pendidikan, Perumahan Rakyat, apalagi koperasi, buruh, ini kan PR-nya masih bejibun itu. Jadi buat apa gitu ya nambah jabatan ya. Dan yang paling aneh yaitu Kementerian BUMN, wamennya ini kan regulator. Kenapa ikut-ikutan jadi eksekutor juga? Ya, kecuali memang Komut Pertamina Hulu Energi. Ini saya tahu betul karena mentor saya ya. Karena sudah triliuner dan saya pikir ada catatannya memang dia ingin mengabdi. Tapi jabatan yang lain, saya pikir negara tidak kurang SDM. Jadi jangan jadikan jabatan ini warisan. Jelas sampai hari ini di putusan MK nomor 80 tahun 2019 tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK, tidak menyelisihi putusan MK. Kalau ada yang menggugat silahkan. Maksudnya itu kan hak konstitusional warga. Tapi hari ini per keputusan itu dibuat minggu kemarin ya. Per keputusan itu dibuat itu tidak melanggar aturan apapun. Jadi kalau anggota kabinet kepala PCO nggak boleh memang, menteri sekretaris negara nggak boleh memang, tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Kira-kira sampai dengan hari ini, lu tahu nggak? Ada kurang lebih 30 wakil menteri yang masih aktif menjabat atau merangkap jabatan sebagai komisaris ataupun petinggi-petinggi BUMN. Bisa nggak kau pikir sama otak? Sekarang rakyatnya, pembayar pajak, membayar gaji mereka, itu lagi susah-susahnya nyari kerja. Kok mereka tuh benar-benar enak aja gitu bagi-bagi jabatan, bancakan. Dan ternyata itu wakil menteri yang aktif itu yang memang sukses atau yang sejenisnya pada saat kemarin Pilpres. Kok ini paling gampang orang nyari kerja segitu pengen ngantri, sampai ada yang pingsan lewatin itu. Ini gampang bener gitu. Udahlah jadi wakil menteri, dirangkap untuk menjadi komisaris tinggi BUMN. Sangat nggak sih? Kayak ada aja orang gitu profesional. Banyak orang-orang pintar atau orang-orang yang profesional di mana mengurus BUMN itu badan usaha milik negara. Nah kalau diberikan pada orang yang bukan ahlinya, jadi apa? Gila, enak bener ya orang-orang ini pada numpang hidup sama negara. Lewatan, emang nggak mikirin perasaan rakyat. Itu kan semua bisa rakyat. Mau disumpahin sama rakyat Indonesia yang ratusan juta. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M. Guntur Romli mengkritisi adanya sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih rangkap jabatan menduduki kursi pimpinan BUMN. Guntur pun mewanti-wanti mengenai hal itu, sebab kekinian di sisi lain banyak masyarakat yang tak memiliki pekerjaan, salah satunya karena PHK. Hati-hati dengan kecemburuan sosial, masyarakat tengah menghadapi PHK, tapi elit-elitnya malah bagi-bagi jabatan sekaligus pendapatan, kata Guntur kepada wartawan, Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025. Pejabat yang merangkap jabatan jadi komisaris itu hanya untuk dapat gaji buta, sambungnya. Ia mengatakan, jabatan wamen sudah dapat pendapatan, kemudian lagi jadi komisaris yang tak ada kerjaannya, dapat lagi pendapatan. Semua pendapatan bersumber dari negara. Padahal masih banyak anak-anak muda dan kalangan profesional yang kesulitan mencari kerja. Sementara elit-elitnya berpesta pora, ujarnya. Belum lagi, kata dia, kalau bicara aturan, bisa menyalahi aturan yang ada. Bisa dianggap melanggar aturan dan menyalahi prinsip manajemen dan profesionalitas dengan rangkap jabatan, pungkasnya. Diketahui, fenomena pejabat rangkap jabatan kembali terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, sejumlah wakil menteri alias wamen merangkap jabatan penting di sejumlah perusahaan BUMN. Terbaru, adalah Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Wamenpora Taufik Hidayat. Mantan pebulu tangkis yang pernah meraih emas Olimpiade 2004 itu kini menjabat jabatan baru sebagai komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Sebelumnya,
Ada 25 wamen lebih dulu menempati pucuk pimpinan di BUMN. Nama-nama wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN sebagai berikut. 1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Persero. 2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, Komisaris PT Pupuk Indonesia, Persero. 3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Terbuka. 4. Wakil Menteri Komdigi Anggaraka Prabowo, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia, Persero, Terbuka. 5. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan, Komisaris PT Telkom Indonesia, Persero, Terbuka. 6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim, Komisaris PT Telkom Indonesia, Persero, Terbuka. 7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Komisaris PT Bank Tabungan Negara, Persero, Terbuka. 8. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara, Persero, PLN. 9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara, Persero, PLN. 10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, Terbuka. 11. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, Terbuka. 12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Komisaris Utama PT Brantas Abipraya, Persero. 13. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung, Komisaris PT Bank Mandiri, Persero, Terbuka. 14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf, Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia, Persero. 15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia, Persero, Pelindo. 16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Komisaris PT Pertamina Bina Medica. 17. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto, Komisaris Utama PT Dahana. 18. Wakil Menteri P2MI, Wakil Kepala BP2MI Kristina Aryani, Komisaris PT Semen Indonesia, Persero, Terbuka. 19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler. 20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Komisaris PT Telekomunikasi Seluler. 21. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri, Komisaris Utama PT Sarinah. 22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu, Wakil Komisaris Utama PT Pertamina, Persero. 23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagus Oka, Komisaris PT Daya Mitra Telekomunikasi Terbuka. 24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Komisaris Utama PT Jasa Marga Persero, Terbuka. 25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Komisaris Utama PT Indosat, Terbuka. Anggota Komisi VDP RI dari fraksi PKS, Nevi Zuairina, turut menyoroti adanya fenomena rangkap jabatan di badan usaha milik negara atau BUMN yang kekinian kembali ramai. Menurutnya, praktik rangkap jabatan bukan hanya berpotensi melanggar hukum, namun juga mencederai semangat reformasi birokrasi yang tengah digaungkan pemerintah. Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan adanya fenomena tersebut. Apalagi, hal itu penting dilakukan demi pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Pemerintah perlu menunjukkan ketegasannya. Rangkap jabatan bisa membuka celah konflik kepentingan antara tugas publik dan kepentingan bisnis, dan ini tentu sangat merugikan negara, kata Nevi kepada wartawan, Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025. Belum lagi, kata dia, adanya fenomena rangkap jabatan ini berpotensi mengganggu kinerja organisasi. Ia mengingatkan bahwa pejabat yang merangkap jabatan akan mengalami pembagian fokus kerja yang dapat menurunkan efektivitas organisasi, sekaligus membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ia menyoroti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 17, yang secara tegas melarang penyelenggara negara untuk merangkap jabatan. Aturan ini, kata Nevi, bertujuan menjamin objektivitas, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses pemilihan direksi dan komisaris BUMN harus dilakukan secara transparan, kompetitif, dan bebas dari intervensi politik. Ini wajib menjadi komitmen bersama, tuturnya. Untuk itu,
Ia pun mendorong Kementerian BUMN untuk mengembangkan sistem database jabatan yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat memantau secara real-time seluruh posisi jabatan yang diemban para pejabat BUMN, sehingga celah rangkap jabatan dapat segera ditutup. Ini langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan BUMN benar-benar dikelola secara profesional, pungkasnya.